Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Salawat dan salam kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada zaman Bani Israel dahulu hidup dua orang laki-laki yang berbeda karakternya. Salah seorang suka berbuat dosa dan yang satunya rajin beribadah. Setiap kali orang yang ahli ibadah itu melihat temannya berbuat dosa, ia selalu menasihati, ia selalu mengingatkan untuk berhenti dari perbuatan dosanya. Suatu kali orang yang ahli ibadah itu mendapati temannya tengah berbuat dosa. Maka dia pun mengingatkan, berhentilah dari berbuat dosa. Maka temannya menjawab, tidak usah pedulikan aku. Terserah Allah yang akan memperlakukan aku bagaimana. Memangnya engkau diutus Allah untuk mengawasiku. Maka laki-laki ibadah itu pun mendengar jawaban temannya seperti demikian. Maka ia pun semacam marah atau kesal. Maka ia berkata, demi Allah, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah dan dia tidak akan mungkin memasukkan engkau ke dalam surga. Maka setelah hari peradilan terjadi, hari akhirat telah tiba, kedua orang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Rabbul Alamin. Maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman kepada lelaki ahli ibadah itu. Allah berkata, apakah kamu lebih mengetahui daripada aku? Ataukah kamu dapat merubah apa yang telah berada dalam kekuasaan tanganku? Maka Allah memerintahkan ahli maksiat itu dimasukkan ke dalam surga berkat rahmat Allah, sementara yang ahli ibadah itu Allah masukkan ke dalam neraka. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah yang ada di dalam hadis sahih ini? Jadi ini adalah kisah yang benar dari hadis yang sahih, ya. Apa pelajaran yang dapat kita ambil? Pelajaran yang pertama adalah larangan membuat orang lain putus asa dari ampunan Allah yang Maha Penyayang. Jadi tidak boleh kita menjudge, engkau tidak akan mungkin masuk surga, dosamu terlalu besar tidak akan mungkin diampuni. Tidak boleh. Ini adalah larangan. Kita tidak boleh menyampaikan sesuatu hal yang seakan-akan membuat orang lain putus asa dari ampunan Allah yang Maha Penyayang. Kemudian pelajaran yang lainnya adalah seseorang yang memastikan orang lain masuk surga atau masuk neraka, orang ini berbuat dosa terlalu besar, tidak mungkin diampuni Allah, berarti seakan-akan dia telah menjadi hakim kebenaran. Itu artinya dia semacam telah mengakui atau memiliki sifat ketuhanan. Padahal dalam hal ini hakim kebenaran adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan seorang nabi, bukan malaikat, ya. Murni Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang akan menjadi hakim kebenaran, akan menjadi panitia surga, maka celaan baginya. Teman-teman semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kisah ini memberi hikmah dan pelajaran untuk kita. Terima kasih telah menyimak dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.